Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali ngaji kitab usul fikih Lubul Usul. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qurratina sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabil kiram. Al-Fatihah. ثم إلى حضرة الإمام ثم إلى حضرة الشيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين ولوالديه ولمشايخه. الفاتحة. ثم إلى حضرة جميع مؤلف الكتب والشارحيها ومصنفيها وإلى جميع من نجزنا إلى المنتهى. الفاتحة. ثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا جدنا وأنصرنا وقرنا ولمن استمعنا هنا بسببه. الفاتحة. Allahumma sakhir lana kutubana. Saya mau ini sope. Estimatan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pinten? Kawan doso al-haqiqatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqiqatu. Al-haqiqatu yaitu al-haqiqatu hakikat. Lafdun adalah lafaz musta'malun yang digunakan bima pada makna wudhi
qudi'a yang tercetus, lahu pada lafaz awalan yang pertama, wahia dan hakikat, lughawiyatun ada yang berbentuk lughawi, wa urfiyatun dan berbentuk urfi, wa waqa'ata dan keduanya diakui keberadaannya, wa waqa'ata dan keduanya diakui keberadaannya, wa syar'iyatun dan berbentuk syar'i, wal mukhtaru dan menurut pendapat terpilih, wuqu'ul far'iyati, wuqu'u yang terjadi pada syar'i, al far'iyati bersifat furu' dalam kurung cabang, minhuma keduanya, ladiniyati la bukan bersifat ad-diniyati, ad-diniyati teologi, wal majazu dan majaz, lafdun adalah lafaz, mustamalun yang digunakan, biwad'i dengan peletakan, sanin makna kedua, li alam
fayajibu maka dalam majas wajib. Ini boleh tulisan lagi dalam kurung, maka dalam majas wajib, fayajibu wajib, fayajibu maka dalam majas wajib. Sabqul wad'i sabqu didahului, al-wad'i adanya al-wad'i dalam kurung atas makna pertama. Jasman jasman tidak wajib didahului lal istimali adanya penggunaan fil asohi menurut pendapat asoh. Wahwa yaitu majas waqi'un yang diakui keberadaannya fil asohi menurut kaul asoh. Wayu'dalu dan dialihkan ilaihi makna majas lisikoli karena beratnya, lisikolil haqiqati karena beratnya makna hakikatnya, atau bisya'atiha kurang enak didengar, atau jahliha
tidak diketahui makna hakikatnya, atau balaghotihi, nilai sastranya, atau syuhratihi, populernya majas, ya, terkenalnya majas, atau ghairodhalika, faktor lainnya. Ini saya terangkan dulu tentang hakikat dan majas. Ya, kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia di SD, SMP, ada hakikat, ada majas, ya, ada metafor dan lain-lain. Nah, kebetulan ini tadi hampir beriringan dengan kita belajar fikih Minhajul Thalibin. Ini ada permasalahan, saya contohkan. Di situ ada hakikat, ada majas. Nah, permasalahannya begini. Di dalam Islam itu ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan, ada yang dimakruhkan, disunahkan dan lain sebagainya. Terus sudah populer, ini populer. Daging babi, daging anjing sudah populer, diketahui siapapun orang Islam bahwa hukumnya haram. Sedablek-dableknya orang Islam, ya, senakal-nakalnya orang Islam, kalau disuruh makan daging babi dan anjing tidak mau. Kalau ditanya apa? Haram. Nah, ini saking populernya, orang tidak usah belajar ilmu usul fikih dia sudah tahu. Kenapa? Gak mau makan daging anjing dan daging babi karena diharamkan, Pak. Semua orang Islam tidak mau makan daging anjing babi karena takut dosa. Hakikatnya karena takut dosa. Terus permasalahan yang kedua, banyak orang tahu bahwa korupsi itu juga haram. Korupsi itu haram, hakikatnya juga dosa. Tapi mereka tidak takut makan uang korupsi, sebagaimana makan daging anjing dan babi. Ketika disebut daging anjing dan babi, mereka takut makan karena takut dosa. Ketika tahu bahwa ini korupsi juga haram, dia dapat uang dari korupsi, dia tidak takut dosa dan malah merasa nikmat dengan dosa-dosanya. Nah, inilah hakikat, inilah majas ada di keduanya. Jangan ingat-ingat saja kejadian sekarang. Ternyata memang betul, ini hukum sudah diatur, usul fikih, ilmu hukum sudah diatur. Makanya kadang-kadang saya hanya melihat di TV, di medsos, orang itu kalau disuruh makan daging anjing babi aja nggak mau, katanya takut dosa, haram. Tapi ketika korupsi, dia tahu itu haram, tapi uangnya tidak takut, juga tidak takut dosa, tidak takut haram. Ini untuk membuka pola pikir kita, konstruksi berpikirnya di mazhab Syafi'i. Kemudian saya sebagai politisi A, saya politisi A.
Oke. Sebentar lagi jenengan menjumpai politisi A sampai Z. Saya mengibaratkan diri saya politisi A dari partai A. Oke. Jika saya terbukti bersalah dan korupsi, maka saya akan gantung diri di Monas. Nah, itu majas ngomongnya. Bahasanya wong Jawa kengidulen. Majas itu kan metafora sing ngomongin ngelantur. Oke. Nah, itu. Kemudian orang yang mengucapkan begitu tidak akan gantung diri di Monas karena mustahil hakikatnya. Ya. Ngomong begitu kan ya kemoncolan kengidul. Nah, ini dalam bahasa ini kan majas. Kemudian ada lagi, saya adalah pendiri partai B. Jika nanti ada kader partai saya yang terbukti korupsi, dan apalagi saya yang terbukti korupsi, maka partai yang saya dirikan akan saya bubarkan. Nah, ya, dulu kan begitu. Dulu. Ini majasnya dulu. Tinggal sekarang lihat hakikatnya. Orang yang mengatakan demikian adalah mengatakan hal yang mustahil. Jadi dari awal bagi orang yang paham ngaji seperti ini ya nggak akan percaya, nggak akan percaya. Dari sini saya buka dulu konstruksi konsep berpikirnya ulama-ulama di mazhab Syafi'i. Di antara mazhab ini saya memang mengagumi mazhab Syafi'i karena memang pola pikirnya luar biasa. Contoh, nanti sebentar lagi kita kan mau Idul Adha, hari raya kurban. Sebelum hari raya kurban kan kemarin ada Idul Fitri. Di Idul Fitri itu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau menurut pendapat mazhab, kalau sudah pendapat mazhab berarti kan Imam Syafi'i, kita zakat itu diwajibkan tetap menggunakan makanan pokok suatu negeri atau makanan pokok masyarakat di mana kita tinggal. Tidak boleh diganti uang. Nah, tapi sekarang ashab-ashab, murid-murid pengikutnya Imam Syafi'i banyak yang memperbolehkan zakat fitrah diganti dengan uang. Ya, sekarang kemarin anak-anak zakat fitrah di sekolahnya 30.000, konversi dengan rupiahnya 30.000. Kenapa alasan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan yang namanya zakat fitrah diganti uang? Nah, Imam Syafi'i mengindikasikan kalau ini nanti diperbolehkan dengan uang, jangan-jangan orang nanti akhir zaman akan memperbolehkan kurban tidak dengan binatang, dengan uang. Gitu. Katakanlah beli kambing yang poel 4 juta, 5 juta. Bisa daripada ribet awak dhewe gini. Wis, saiki terus regane kambing berapa harga kambing? 5 juta. Ya sudah, saya kasih ke panitia uang saja 5 juta. Akhirnya panitia gitu, gak mau ribet. Sudahlah kita bagi aja uangnya ke orang yang berhak menerima. Padahal yang disyariatkan kan nyembelihnya, bukan uangnya. Okay. Ini makanya mazhab Syafi'i awalnya tidak memperbolehkan seperti itu. Terus orang akikoh itu kan harus disembelih. Sekarang banyak jasa akikoh. Pokoknya yang datang ke rumah adalah sudah berbentuk sate, berbentuk gulai. Kita tidak tahu tadi disembelih atau dibelikan daging di pasar. Padahal syariatnya akikoh adalah menyembelihnya. Idul Adha adalah menyembelihnya. Ini kalau sudah zakat fitrah itu diperbolehkan dengan uang, lama-lama orang akan menawar, ya, akan menawar. Menawarnya bagaimana? Gimana kalau uang saja yang saya transfer ke panitia? Awal-awalnya paling panitia suruh beli sendiri, lama-lama panitia juga males, terus bagi duit aja.
daripada ceteh, leren belah, leren kursi, teleh dan lain sebagainya. Kalau nyatanya orang tasakuran sekarang sudah nggak nyembelih, pesen kotaan. Gitu. Padahal syar'inya itu nyembelih sendiri, bukan nyembelih ayam. Wis anu dipesen kotaan. Akhirnya ya bukan tasakuran. Okay. Makanya memahami makna-makna hakikatnya itu yang kadang-kadang kita nggak paham. Nah ini saya contohkan ini dulu, nanti sebelum kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Jadi nanti akan menyaksikan hal-hal yang apa disampaikan oleh Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansori ini. Ya, ternyata ini dulu ulama mazhab Syafi'i di abad ke-7. Jadi ini mulai abad 4, 5, 6, 7. Oke, sampai kita ngaji ini abad ke-14. Jadi hampir 1000 tahun. Tapi ternyata apa yang disampaikan beliau ya tidak meleset dengan kejadian manusia berulang-ulang ya sama. Dulu masih dinasti mulai Abbasiyah, Umayyah ya, kalau jadi begitu, kalau ada saudara saya yang korup maka akan saya hukum pancung. Ya, akhirnya mohon gerasi yang tadinya diputuskan pengadilan hukum mati gerasi. Wes kalau ingin gak dipateni wong-wong nang penjara, kudu berbuat baik, kudu akhlakul karimah, tawadhu luar biasa. Akhirnya dilaporkan oleh petugas lapasnya bahwa orang ini baik selama di penjara. Akhirnya dapat gerasi, tidak jadi dieksekusi. Ada dieksekusi, tapi kumang uangnya bener, kumang apa enggak? Ya, kan kita juga patut curiga itu yang dihukum hukuman itu bener enggak? Karena zaman dulu diganti orang, dibeli. Karena dulu masih banyak perbudakan, tuku budak yang dipateni. Nah, yang menggantikan kalau sekarang ya mungkin bisa operasi plastik dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Wal asahhu, menurut pendapat asoh. Itu tadi hanya membuka pola pikir kita sebelum melanjutkan ke paragraf berikutnya. Wal asahhu, menurut pendapat asoh, annahu, bahwa majas laisa, tidak lebih ghaliban, dominan, alal hakikoti, ala dibanding al hakikoti, hakikat. Wala, dalam kurung majas, wala majas, ya, dalam kurung majas, tidak muktamadan, wala majas tidak muktamadan, dijadikan tumpuan makna. Haitsu, manakala makna hakikatnya tastahilu, mustahil, wa yaitu majas, wa huwa majas, wan naqlu, dan naql.
khilaful asli, khilafu menyalahi, al asli hukum asal, wal aula keduanya lebih baik, minal ishtiraki, mina dibanding al ishtiraki ishtirak, wa takhsisu dan taksis, aula lebih baik, min huma dari majas dan nakal, wal asohu menurut pendapat asoh, annal idmaro, anna bahwa al idmaro idmar aula lebih baik, minan nakli dari nakal, wa annal majaza, wa anna dan bahwasanya al majaza majas musawiyan menyamai, lil idmari idmar. Jadi ini majas menyamai idmar. Saya terangkan dulu. Kita beli tanah 100 ru 10 tahun yang lalu. Kemudian kita jual hari ini tanah 100 ru itu harga 100 juta. 10 tahun kemudian laku 1 miliar. Kira-kira menurut kemungkinan yang pertama, si pembeli yang pemilik tanah itu menjual 1 miliar untung atau rugi? Ini kita sering salah berpikir. Tadi disebutkan di awal, cara berpikir seorang teolog juga akan berbeda berpikirnya seorang filosof. Juga berbeda lagi dengan cara berpikirnya seorang ekonom. Kalau hikmah kan kita belajar teologi, juga belajar filsafat yang menuju hakikat. Nah, kalau cara pandangnya filosof di Al-Hikmah, kita dulu beli tanah 100 juta dijual 1 miliar, itu menurut ekonom untung 900 juta. Menurut teolog berarti tanah itu pada hakikatnya bukan punyamu, punyanya orang yang membeli. Kenapa begitu? Nilai kelebihan 900 juta itu karena di dunia ini ada ruang dan waktu yang harus kamu bayar. Nah, ruang dan waktu itu
kamu menunggu selama 10 tahun dapat bayaran 900 juta. Sama dengan kamu bayar kos-kosan, numpang tidur di rumahnya orang dinamakan kos-kosan. Hakikatnya dari majas itu kita adalah membayar ruang dan waktu yang dimiliki oleh orang itu. Jadi kita yang punya kelebihan 900 juta itu tidak dinamakan untung oleh seorang filosof. Itu kelebihan karena orang yang membeli tadi burui awak dhewe nunggoi 10 tahun. Oke. Jadi kita itu diberi bayaran oleh orang berikutnya, oke, karena kita sudah menunggu tanahnya dia selama 10 tahun. 10 tahun berapa? 900 juta. Berarti per tahunnya kita dibayar 90 juta. Oke, per bulannya 8 juta sekian. Oleh ekonom dikatakan itu untung, oleh filosof belum tentu untung. Karena ketika kita tanah dengan luasan yang sama laku 1 juta, kita belikan di sekitarnya situ juga tidak dapat, bisanya minggir. Nah, inilah namanya seorang teolog. Berarti hakikatnya tadi kamu bukan pemilik tanah. Pemilik tanah adalah orang yang sesudahnya, dan nanti kan bukan sesudahnya, sampailah hari kiamat itu orang yang terakhir adalah yang memiliki. Jadi kelebihan itu jangan dianggap untung, itu adalah buruane nunggu. Kalau seorang filosof ngomongnya seperti itu. Makanya ketika kita bicara riba, kita pinjam uang 1 juta 10 tahun yang lalu dikembalikan 10 juta di 10 tahun berikutnya. Kira-kira kalau menurut usul fikih ini pantas nggak? Harusnya kan ditambahi, borong dari 2 juta, jadi 3 juta. Tapi bagi orang yang nggak paham usul fikih ini pasti itu dikatakan riba. Loh, tanah aku dibayari, buruan ini nunggu tanah itu dibayari. Masa apa gak buru aku nyili duit. Nah, sehingga karena makna riba itu dikatakan bertambahnya sesuatu tanpa merubah sesuatu. Siapa bilang ketika uang di bawah orang lain tidak bertambah, itu bertambah. Maka ini belum tentu haram. Pinjam uang di bank ya nggak haram, karena sama dengan kita beli tanah dibeli orang lain pun kita dikasih kelebihan itu kalau bahasa sederhananya orang kampung ya itu buruannya nunggu. Bahasanya filsafat ya itu karena ada ruang waktu yang harus kita bayar. Oleh si pembeli itu harus bayar ruang waktu yang selama ini kita tungguin. Itu kelebihannya bukan keuntungannya. Ya wajar dia diberi kelebihan seperti itu. Nah, kelebihan itu oleh ekonom disebut keuntungan. Tapi kalau di sini bukan, ini jadi nakal sama idmar. Oh alah, tiba-tiba emang gak untung. Ya nyatanya kok orang sebelah gak kena. Terus sama toko duit sebelah langsung ngundakno. Nah, ya kan? Ya, kita di halaman berikutnya yang 150 itu kolom 10. Yang lainnya nanti bisa aja. Ini ada as-sholat. Ya, as-sholatu majas sholat diartikan ad-du'a. Makanya sholat itu ya lughatan artinya ad-du'a. Ya. Maka ini di kolom pertama ini majas ad-du'a secara hakikat kemudian dipakai dengan arti al-af'al al-maksusoh. Ya, al-af'alul maksusoh jadi perbuatan yang khusus. Ya. Kenapa dikatakan perbuatan yang khusus? Di sini ada nakal. Sholat dinakal menjadi hakikat syar'i dengan arti al-af'al al-maksusoh. Ini al-af'alul maksusoh. Karena apa? Di situ ada makna lughawi, tadi disebutkan lughawi, lughatan arti bahasa. Ya. Nah, kemudian arti menurut fikih, istilah fikih, ya, as-sholatu ad-du'a, as-sholatu akhwalun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Sholat adalah perbuatan, ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tetapi itu di Fathul Mu'in ada maksusotun yang dikerjakan dengan khusus, ketentuan khusus.
Kalau tidak ada kata-kata mahsusotun, orang demo pun juga bisa diartikan sholat karena diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia turun dari panggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang gerakannya sama, tapi kalau tidak diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan cara-cara tertentu, maka tidak dinamakan sholat. Kenapa as-sholatu ad-du'a'u? Memang karena isi dari sholat tadi kontennya adalah doa semua. Al-maksusotun dikerjakan dengan cara tertentu. Ini kurang lebihnya tentang hakikat dan majas, hakikat dan majas. Kalau lanjutkan aja, saya akan sedikit. Wa yakunu, dan pada majas bisyaklin, dengan kesamaan bentuk, wa sifatin, dan sifat, zahiratin, zahirnya, waktibarin, dan mempertimbangkan ma, sesuatu, yakunu, yang akan qat'an terjadi, atau zonnan, adanya, zonnan, atau diduga akan terjadi, atau zonnan, diduga akan terjadi. Wa mudhadatun, dan bersebalian. Wa mujawaratun, dan berdampingan. Wa ziyadatun, dan penambahan. Wa naqsun, dan pengurangan. Wa sababun, dengan nama sabab. Limusabbabin, musabab. Jadi wasababun limusabbabin, dengan nama sebab atau sabab musabab. Wa kullu, dan keseluruhan, liba'din, untuk sebagian, wa muta'allikun, dan tergantung, limuta'allikin, pada yang digantungi, wal ubusu, dengan beberapa kebalikannya, wama, dan sesuatu, bil fa'li, dalam kenyataannya, ala, yang ada, ma,
kuwati yang berpotensi, wal asohu dan asoh, annahu bahwa majas yakunu ada fil isnad di dalam isnad wal mustaqi dan mustaq wal harfi dan huruf lal alami la tidak ada dalam al alami alam, wa annahu bahwa menurut pendapat asoh yushtaratu diisyaratkan sam'un adanya sam'un. Sam'un itu artinya mendengar langsung dari orang Arab yang punya bahasa Arab. Fi nau'ihi, fi dalam nau'ihi jenisnya majas, wa yu'rafu dan dapat diketahui, maksudnya wa yu'rafu dan makna majas dapat diketahui bitabaduri ghairihi, bitabaduri dengan mudahnya dipahami, ghairihi makna lainnya laula meskipun tidak ditentukan al qarinata qarinah wasihhati dan legalnya an-nafyi penafian wa adami dan tidak adanya luzumil at-taradi, luzumi keharusan al-at-taradi secara umum, wa jam'ihi wa jam'i dan pembuatan jamak ala khilafihi yang berbeda dengan jam'il haqiqati jamaknya hakikat, wal tizami dan selalu terikat
taqyidihi, ini pengkoidan, wa tawaqqufihi, dan ketergantungan, alal musamma, ala pada al musamma penamaan, al akhari yang lain, wal itlaqi, dan mengucapkan alal mustahili, ala pada al mustahili, sesuatu yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya itu ada majas dan hakikat. Jadi kalau ada orang yang ngomong begitu seperti beberapa tahun yang lalu, itu hakikatnya adalah halu. Hakikatnya adalah halu. Orang dituduh korupsi, dia bilang mau gantung diri di Monas. Setelah tidak jadi gantung diri, ditanya dulu gimana Pak, janjinya Bapak gantung diri. Wah, itu kan menurut keyakinan saya, kan saya nggak salah, itu hanya keyakinan hakim saja yang menyatakan saya salah. Jadi pada hakikatnya orang sudah tidak mempercayai kedudukan seorang hakim, lembaga peradilan dan sebagainya. Tapi kan hakikatnya dia tetap kalah, faktanya kalah. Makanya di situ kalau dihubungkan dengan ini ya tetap aja sesuatu yang mustahil. Tadi mustahil yang disampaikan. Dari awal dia bicara begitu sudah kategorinya mustahil. Ya, mustahil itu tidak mungkin terjadi. Kalau ada dirinya dan kadernya korupsi akan dibubarkan, ya mustahil. Orang-orang kita ini orang miskin butuh uang, orang kaya, orang kuat itu lebih banyak butuh uang daripada orang miskin untuk mempertahankan hidupnya. Yang kita bicarakan di usul fikih bukan politiknya, tapi kenapa sering terjadi seperti itu? Lah kemustahilan ini yang perlu dipelajari di usul fikih, dan itu nanti akan jawabannya di bab-bab berikutnya. Kenapa sering terjadi begitu? Maka tatanan hukumnya yang harus dibenahi. Karena apa? Di abad ke-4, 5, 6 Hijriah itu negara hukum itu hanya negara memproduksi banyak hukum, tidak ada yang dilaksanakan. Ini kata lubul usul di hukum fikih. Nah, jangan sampai kita berdoa negara kita bukan negara pemproduksi hukum, tapi tidak bisa menjerat orang-orang yang melanggar hukum. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore ini membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa sadruhu falahan wa akhirahu barakan wa najaan wa rahmatan. Allahumma salli wa sallim wa barakatuh fil mina wa taqaddam qoblan wa barakatuh Allahumma alina lana sabr Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.